Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah pruning pada tanaman pepaya. Karena ada teman-teman kita yang melakukan pruning daun. Jadi daun tersebut dipreteli kawan. Daun pepaya dipreteli, disisakan sedikit dengan asumsi bahwa akar tanaman tersebut akan fokus kepada pembesaran buah. Apakah itu benar? Saya katakan salah, 100% salah. Teman kita itu ada yang melakukan pruning dengan asumsi batang ya. Di dalam sini kan ada akar. Akar di sini kan mencari makan. Teman kita itu beranggapan unsur hara yang diserap oleh akar itu langsung bisa diaplikasikan ke buah untuk pembesaran buah. Bukan gitu kawan, bukan, itu salah. Jadi unsur hara yang berada di tanah ini itu kan larut dalam air, dia diserap oleh akar serabut kawan. Habis itu dia lari ke batang, habis itu lari ke daun dulu, bukan ke buah, dia ke daun dulu. Di daun dia akan dimasak. Itu namanya proses fotosintesis kawan. Paham? Dimasak dulu, setelah dimasak baru bisa dimakan. Ya, begini. Unsur hara yang berada di tanah seperti NPK, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, boron dan lain-lain, dia kan larut dalam air. Habis itu ada akar serabut kawan, diserap berbentuk air kawan. Habis itu dia mampir dulu di daun untuk dimasak, bukan langsung masuk ke buah, bukan langsung masuk untuk pertumbuhan, bukan. Dia mampir dulu ke daun, dimasak, namanya proses fotosintesis. Di proses fotosintesis itu adalah proses pemasakan makanan kawan. Seperti ini ya. Proses pemasakan makanan di daun menggunakan sinar matahari. Mana sinar matahari? Itu sinar matahari kawan. Lihat. Ya. Nah, setelah dimasak menggunakan sinar matahari, baru jadi makanan siap saji kawan. Proses fotosintesis itu seperti ini kawan. Kalau diterangkan dalam pelajaran biologi ya. Ini daun. Di sini ada air yang diserap oleh akar. Dia dimasak. Habis itu pada saat dimasak dia mengeluarkan oksigen lewat stomata daun. Stomata daun berada di mana? Stomata daun adalah dia berada di bawah daun ini kawan. Di posisi bawah ini ada stomata. Dia mengeluarkan oksigen. Jadi cairan tadi kena panas, dia menguap. Uapnya itu adalah oksigen. Yang kita hirup itu lawan. Itu adalah oksigen yang kita hirup. Jadi hasil dari proses fotosintesis dia menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Dan dia menyerap karbon dioksida untuk proses pemasakannya tadi kawan. Setelah dimasak, setelah diproses fotosintesis unsur hara tadi yang berada di tanah diserap oleh akar tadi, habis itu dia diangkut oleh kalium. Tahu kalium kan? Kan pada saat kita beli pupuk ada NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Lah, kalium ini berperan untuk mengangkut makanan yang sudah siap masak. Kalium tersebut mengangkut makanan tersebut kawan ke batang, ke buah, ke tunas untuk pertumbuhan. Seperti itu kawan. Jadi pada saat kita melakukan pruning daun, pahami ya, pruning daun adalah yang dilakukan teman kita itu adalah mempreteli daun-daun ini. Jadi daun-daun ini umpama daunnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katakanlah ini ada 25 daun kawan. 25 batang dipreteli. Bahkan dipreteli hampir separuh lah. Umpama ini 25 batang, dipreteli tinggal 10 batang. Yang masak makanan tinggal 10 batang kawan. Bayangkan, untuk pembesaran buah sebanyak ini, maka dia akan terhambat kawan, pembesaran buahnya. Oleh karena itu usahakan jangan dipruning. Biarkan dia memasak makanan.
Umpama dia dapat unsur hara 20, biarkan 20-20-nya dimasak oleh daun ini kawan, untuk pembesaran buah, untuk pertumbuhan batang, untuk pembesaran batang ya. Jadi pruning dilakukan, apalagi kalau pruning itu ekstrim, katakanlah daun sebanyak ini disisakan tinggal 5 daun, bayangkan, saya pastikan buahnya akan kerdil, tidak akan bisa membesar. Saya pastikan untuk pertumbuhan tunasnya ini akan terhambat. Karena apa? Bagian masaknya dipreteli. Oleh karena itu, usahakan untuk daun yang masih segar seperti ini jangan dipruning atau jangan dipotong-potong. Biarkan, biar sehat. Ya kawan ya. Terus pruning itu boleh nggak dilakukan? Boleh, asal benar. Ada 2 hal yang boleh. Yang pertama, daun yang sudah tua. Seperti ini. Ini daun tua, silahkan dipruning ya, karena ini sudah tidak bisa memproses fotosintesis, dia sudah tidak berguna, dipruning aja, dibuang. Nih, tua lagi. Silahkan dipruning ya, seperti ini, karena dia sudah tidak bisa memproses fotosintesis dan tidak berguna. Terus yang kedua, pruning yang dibolehkan adalah pruning cabang yang tidak ada gunanya. Nah ini kawan, di bawah ini ada batang besar dan ini ada cabang. Ini kalau dibiarkan dia akan tumbuh tunas dan memanjang dan memanjang dan memanjang. Apabila kita tidak membutuhkan ini, dipruning saja. Ini tidak dibutuhkan, dia tidak dibutuhkan. Kita hanya membutuhkan batang ini aja untuk proses pembuahan. Ini kawan, ini lebih baik dipruning karena pada saat dia tumbuh tunas baru, dia akan mengganggu penyerapan hara pada pembesaran buah ini kawan. Oke, paham ya? Jelas ya? Jadi buat teman-temanku, jangan lakukan pruning, apalagi pruning secara ekstrim. Pruning yang boleh adalah pertama, pruning pada daun yang kena penyakit atau daun yang sudah tua. Pruning yang kedua yang dibolehkan adalah pruning pada batang yang tidak diperlukan, seperti ini ada ya, tidak, ini kan batang tidak diperlukan kawan, ambil saja sudah ini ya. Oke teman-temanku, terima kasih sudah menonton. Saya beri sedikit teori tentang masalah proses fotosintesis dan teori tentang masalah pruning. Oke teman-temanku, terima kasih sudah menonton. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, sebelum saya mengucapkan salam bagi teman-temanku yang belum subscribe, saya ucapkan jangan lupa subscribe ya kawan ya. Dan bagi teman-temanku yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.